Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, ada info nih teman-teman, karena banyak yang sudah nanya, Kak, kapan sih perekrutan calon guru penggerak angkatan 10 itu dibuka? Nah, ini sudah ada informasinya ya tentang calon guru penggerak angkatan 10. Ada juga tentang pengajar praktik. Jadi buat teman-teman bisa mungkin milih nih mau ikutan pengajar praktik ataupun calon guru penggerak. Nah, karena teman-teman kedepannya memang guru itu wajib ya untuk memiliki 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat pendidik atau serdik, yang kedua adalah sertifikat guru penggerak begitu. Makanya kalau ada kesempatan nih teman-teman, apalagi ini masih gratis ya, sebaiknya teman-teman untuk mencoba mendaftar begitu. Ada kabar sih bahwa untuk next setelah ini pelaksanaan rekrutmen guru penggerak itu nantinya tidak lagi gratis begitu. Jadi nanti untuk anggaran pembiayaan itu dikembalikan ke daerah masing-masing. Nah, kalau daerah masing-masing memang ada anggaran begitu ya, bisa untuk dilaksanakan. Tapi kalau tidak, kemungkinan mungkin akan dibebankan kepada peserta atau seperti apa. Jadi intinya sekarang mumpung ada calon guru penggerak ya, rekrutmen angkatan 10 dan masih gratis, yuk teman-teman semuanya yang memenuhi syarat untuk bisa ikutan, untuk bisa ajak teman-temannya untuk ikutan begitu. Nah, buat teman-teman yang mau gabung di grup guru penggerak, nanti aku sertakan linknya ada di deskripsi gitu ya. Buat yang mau ikutan bimbel juga, pretest dan juga UP, nanti linknya juga disertakan di deskripsi. Oke. Jadi ini ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk SE-nya. Ini di atas, kemudian saya akan sampaikan untuk timeline-nya gitu. Sasarannya ada 55.000 peserta, kemudian calon guru penggerak atau pesertanya itu bisa guru ASN, bisa juga non ASN ya teman-teman, dari sekolah negeri bisa, dari sekolah swasta juga bisa. Kepala sekolah juga bisa, yang belum memiliki nomor registrasi kepala sekolah berstatus definitif baik dari ASN maupun non ASN. Jadi bisa ASN maupun non ASN ya. Kemudian yang ketiga, selama pendidikan, para guru dan kepala sekolah yang belum NKRS tadi ini bersedia tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing. Jadi memang selama pendidikan guru penggerak ini tugas pokoknya sama sekali tidak terganggu begitu teman-teman, karena pelaksanaannya itu setelah kegiatan belajar mengajar. Jadi paling awal itu jam 1, tapi sering-seringnya sore, ada yang malam begitu. Jadi benar-benar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kemudian nanti ada 2 proses ya sama. Yang pertama itu adalah tahapan nanti teman-teman registrasi, pemberkasan, pengisian isai, pengunggahan RPP, penilaian portofolio, dan juga penilaian isai. Oke, jadi nanti ada unggah RPP-nya dan juga ada pengisian isai. Masih sama ya seperti tahun-tahun kemarin untuk pengisian isai. Kemudian tahap 2 adalah penilaian simulasi mengajar dan juga wawancara. Kemudian pendaftarannya nanti teman-teman dibuka tanggal 17 Juli sampai dengan 4 Agustus 2023. Nah, ini dia yang suka tanya, Kak, kok belum bisa daftar? Ya, ini ada timelinenya ya. Di tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 4 Agustus 2023. Sekarang mungkin teman-teman bisa sambil nyicil-nyicil dulu esainya. Jadi besok tinggal kopas-kopas gitu kan. Nah, esainya itu teman-teman sesuaikan aja jawabannya itu dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak gitu. Oke, dan selanjutnya teman-teman kalau ingin melihat tentang guru penggerak ini, nanti bisa juga buka di SIM PKB-nya gitu ya. Apakah teman-teman memenuhi syarat? Nanti ketika teman-teman buka SIM PKB, sudah timelinenya, kemudian dibuka yang seleksi guru penggerak. Nah, di situ teman-teman ada keterangannya. Selamat, Anda bisa mengikuti seleksi bla bla bla, atau mohon maaf Anda belum bisa karena TMT-nya
tidak memenuhi syarat, MT-nya baru sekian atau gimana gitu, nanti ada keterangannya. Oke, ini ya. Kemudian di bawah sini adalah daftar wilayah sasarannya begitu. Jadi sepertinya tidak semua daerah ya. Teman-teman bisa dicek sendiri, tapi banyak kok yang wilayah sasarannya di tahun 2023 ini. Dan nanti sepertinya untuk pelaksanaan pendidikannya di tahun 2024, teman-teman. Oke, itu ya. Nah, ini untuk informasi tentang rekrutmen calon peserta pendidikan guru penggerak reguler angkatan 10. Setelah tadi di awal itu untuk timeline dan sebagainya, nanti teman-teman sebisa mungkin baca ini ya. Di sini ada latar belakang, tujuan, sasaran, deskripsi dan persyaratan, kemudian peran calon guru penggerak itu apa, kriterianya apa saja, persyaratannya, segala macam, mekanisme seleksi, dan lain-lain gitu. Ini ada timeline secara lebih rinci lagi. Nah, nanti ketika teman-teman akan mengikuti JGP, ini alangkah baiknya untuk dibaca terlebih dahulu. Nah, ini ya, mulai dari awal ini peran segala macam, kemudian kriterianya itu apa saja. Misalkan A tidak sedang mengikuti kegiatan diklat Latsar PNS, PPG, atau sedang bertugas sebagai asesor pendidikan guru penggerak atau program sekolah penggerak. Jadi memang kalau untuk calon guru penggerak ini diusahakan teman-teman tidak sedang diklat Latsar, tidak sedang PPG, atau kegiatan lainnya yang sama-sama mungkin kegiatannya itu sama-sama padat begitu ya. Tetapi memang kemarin itu saya sendiri sedang PPG dan juga kepanggil JGP begitu. Jadi ya alhamdulillah dua-duanya bisa jalan begitu. Kalau misalkan memang sekiranya bisa jalan keduanya, ya mungkin masih bisa, karena teman saya juga waktu itu PPG bareng dengan Latsar itu juga bisa, karena PPG, oh bukan, ini kalau ini PPG dengan Latsar ya, beda lagi kalau JGP dengan Latsar. Apakah itu bisa? Nah, kita belum tahu seperti apa untuk pelaksanaan di tahun ini begitu ya. Oke, terus mekanisme seleksinya nanti ini urut-urutan seleksinya itu seperti apa, nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Dan ini adalah jadwal seleksinya. Dari mulai waktu ini 17 Juni sampai 17 Juli ini informasinya, jadi memang baru disampaikan ya. Kemudian nanti tahap yang pertama, tahap pengisian isai, teman-teman bisa laksanakan sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023. Kemudian diverifikasi dulu dan ada penilaian isai. Kalau misalnya esai ini lolos, nah teman-teman lanjut akan melaksanakan simulasi mengajar dan juga wawancara. Ini juga tahap yang penting nih teman-teman, karena kurang sedikit lagi kurang sedikit lagi untuk bisa lolos begitu. Kalau udah lolos esai tahap pertama itu kan yang rekrutmen yang lebih ini ya, karena banyak sekali yang diseleksi di tahap yang pertama itu. Nah, tahap kedua ini sebenarnya tidak terlalu banyak lagi, tetapi memang harus benar-benar dimaksimalkan di simulasi mengajar dan juga wawancara itu. Kemudian langsung di pendidikan guru penggerak akan diinformasikan kemudian. Nah, ini saja pengumumannya di November 2023 ya. Jadi memang kemungkinan pendidikan guru penggerak itu nanti di 2024. Oke, langkah-langkah pendaftaran dan seleksi. Silahkan, ini nanti bisa dibuka seperti biasa teman-teman, nanti bukanya ke SIM PKB begitu ya. Kemudian tata cara unggah RPP. Nah, kalau misalkan yang sekarang sambil nunggu-nunggu untuk pembukaannya, bisa juga nih siapkan RPP-nya. Karena sekarang sudah mulai kurikulum merdeka ya. Kalau saran saya usahakan RPP-nya ya modul ajar begitu.
tentang kurikulum merdeka, walaupun tidak wajib ya, karena di sini kan tidak dituliskan gitu teman-teman. Kemudian ya itu aja sih teman-teman. Ini di sini ada surat izin atasan. Jadi memang calon guru penggerak ataupun nanti pengajar praktik itu harus mendapatkan mendapatkan izin dari kepala sekolah begitu. Itu aja sih teman-teman dari saya. Good luck buat teman-teman semuanya. Semoga lulus semuanya apa yang diinginkan oleh teman-teman semuanya di tahun ini gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di video-video sebelumnya selanjutnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.